Or- Kalau yang cara memberi saran gimana sih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia Paida. Saya di sini dari kelompok 6 sebagai operator ingin menjelaskan pembahasan evaluasi tugas mikrobiologi yang ada 5 pembahasan materi. Pembagian tugasnya yaitu yang pertama saya sebagai operator dan sekaligus moderator, Dita sebagai Dita yang membacakan pembahasan soal nomor 2, Desi Nirmala yang membahas materi nomor 3, Retno Hasmitasari yang membahas materi nomor 4, dan nomor 4 ya. Baik, saya di sini akan menjelaskan yang pertama saya akan mempresentasikan pembahasan yang pertama, perbedaan antara sel dan manusia dengan sel bakteri. Perbedaan sel manusia memiliki sel eukariotik, sedangkan bakteri memiliki sel prokariotik. Inti sel inti sel yang dimiliki sel eukariotik yaitu nukleus, sedangkan bakteri yang memiliki sel prokariotik nukleoid. Reproduksi eukariotik multiseluler atau banyak sel, sedangkan sel prokariotik uniseluler atau hanya memiliki satu atau tunggal sel. Ukuran sel eukariotik dari manusia itu sendiri yaitu ukurannya 10 sampai 100 mikron. Sedangkan bakteri yang memiliki sel prokariotiknya memiliki ukuran sel 1 sampai 10 mikron. Membran sel dari sel eukariotik manusia lebih kompleks, terdiri dari 2 lapisan fosfolipid, sedangkan prokariotik bakterinya sederhana, terdiri dari 1 lapisan fosfolipid. Membran plasma dari sel eukariotik sel prokariotik ada, sitoplasma eukariotiknya ada, prokariotik ada. Ini untuk sitoplasma, ribosom, dinding sel, eukariotik, dan prokariotiknya ada semua ya. Terus itu mitokondrianya untuk sel eukariotiknya ada, sel prokariotiknya tidak ada. Selanjutnya ini badan Golgi, sel eukariotik dari manusia ada, sedangkan bakteri sel prokariotiknya tidak ada. Badan mikro, sel manusia eukariotiknya ada, prokariotiknya tidak ada. Mesosom, eukariotik tidak ada, prokariotiknya ada. Membran sel eukariotik manusianya lebih kompleks, terdiri dari 2 lapisan fosfolipid, sedangkan sel prokariotik dari bakteri yaitu sederhana, terdiri dari 1 lapisan fosfolipid. Baik, ini teman saya Gita Eka Wardani akan menjelaskan tentang pembahasan nomor 2, bagaimana pentingnya struktur kapsul bagi bakteri dan bakteri yang tidak memiliki ya. Gita Eka Wardani, saya persilakan untuk membahas materi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya struktur kapsul bagi bakteri dan bakteri yang tidak memiliki. Di sini ada gambarnya, gambar kapsul. Dan struktur bakteri yang memiliki kapsul sangat penting karena kapsul merupakan lapisan polimer berbentuk gelatin berukuran tebal yang glikoprotein dan melekat erat dengan dinding sel. Di mana fungsinya ada sel dari struktur kapsul bagi bakteri yaitu satu zat antifagosit, faktor virulensi pada bakteri patogen menjadi penghalang bagi sel fagosit
Inang untuk fagositosis, menelan bakteri pada saat terinfeksi. 2. Mencegah dehidrasi sel bakteri bersifat hidrofilik, sukar air. Dalam kondisi tertentu sebagai sumber makanan, komposisi bakteri, glikoprotein, gula, amino, polipeptida pada bakteri antaros, sedangkan bakteri yang tidak memiliki struktur kapsul tidak memiliki fungsi yang telah disebutkan tersebut. Baik, terima kasih Dita untuk penjelasan pembahasan yang kedua. Untuk pembahasan ketiga akan dijelaskan teman saya yaitu Desi Nirmalasari. Saya persilakan untuk membahas pembahasan yang ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan sel manusia memiliki nukleus dan sel bakteri memiliki nukleus. Sel manusia nukleus, struktur terikat membran tempat eukariota menyusun materi genetiknya, sedangkan sel bakteri nukleus, area khusus tempat prokariota menyusun materi genetiknya. Sel manusia nukleus dikelilingi oleh membran dua lapis yang dikenal sebagai membran nukleus yang memisahkan nukleus dari organel lainnya. Sedangkan sel bakteri nukleus kurang terorganisir dan kecil. Sel manusia nukleus terdiri dari beberapa kromosom, sedangkan sel bakteri nukleus tidak memiliki membran pelindung. Sel manusia nukleus terdiri dari beberapa kromosom, sel bakteri nukleus hanya mengandung satu kromosom. Sel yang terbentuk bulat, sedangkan sel bakteri nukleus area yang bentuknya tidak beraturan. Terakhir, sel manusia nukleoplasma dan nukleus terdapat di dalam nukleus, sedangkan sel bakteri nukleoplasma dan nukleus tidak ditemukan dalam nukleus. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasan pembahasan nomor tiganya. Untuk pembahasan yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya Retno Hasmitasari. Saya persilakan untuk pembahasan nomor 4 ini ya. Baik, di sini saya akan membahas untuk pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaannya yaitu perbedaan fimbare dan pili pada bakteri berdasarkan struktur dan fungsinya. Untuk strukturnya, fimbare berbentuk filamen berukuran diameter 3-10 menyerupai bulu halus yang terdistribusi merata di permukaan sel bakteri. Untuk pili mirip dengan fimbare, hanya saja memiliki ukuran yang lebih tebal berdiameter 9-10. Terdapat di permukaan sel bakteri namun tidak sebanyak fimbare. Untuk fungsi fimbare sebagai pelekat bakteri ke substrat jaringan inang sehingga lebih memudahkan khususnya bakteri patogen untuk melekat pada sel pitel dalam proses infeksi. Untuk pili berfungsi dalam proses reproduksi, konjugasi, yakni pertukaran DNA dan dua bakteri yang berdekatan secara langsung dengan membentuk jembatan sitoplasma. Baik, terima kasih Mbak Retno Hasmitasari atas penjelasan pembahasan yang keempat. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pembahasan nomor 5
tentang bagaimana rekayasa genetika telah mampu menggunakan plasmid sebagai vektor dalam produksi insulin. Di sini sudah saya cantumkan juga ada gambarnya bagaimana proses produksi insulin, di mana ketika plasmid dipotong, kemudian potongannya itu disambung sel agen DNA dari sel manusia, misalkan diambil pankreas untuk produksi insulin dijadikan satu, di mana warna abu-abu adalah gen penghasil insulin. Warna kuning adalah plasmid, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh bakteri. Kemudian dibiarkan melakukan proses pembelahan biner. Jadi, sebanyak apapun pembelahan itu terjadi, maka sebanyak itu pula insulin yang akan dihasilkan. Ini adalah proses pembuatan insulin menggunakan plasmid yang mana plasmid itu memiliki kemampuan untuk melakukan cloning, memperbaiki sesuai dengan aslinya dan tidak berubah sedikit pun. Baik, itu saja penjelasan dari kami berempat, karena yang satu tidak bisa hadir. Jadi pembahasan presentasi ini kita bahas berempat ya. Itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.